Selamat datang kembali di Wonosobo View, dan selamat datang kembali di Jalan Sampek ini ya. Lagi hujan gerimis mengundang. Ini sebagai jalan kampung dan dekat dengan rumah sakit ya, sekolah juga. Jalan Sampek ini lumayan ramai ya, dengan kendaraan dan pejalan kaki juga. Apakah lagi kalau pagi bener itu sama sore hari ya, waktu anak-anak pulang sekolah tuh rame banget itu ya, rame anak-anak naik sepeda motor atau jalan kaki. Ya mudah-mudahan mereka jadi anak-anak yang bener ya, maksudnya ya bermanfaat, berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa. Nggak seperti anak yang satu ini ya, sekarang sudah ada anak lagi ya, orang umurnya sudah 23 tahun, udah bukan di bawah umur lagi, sudah di atas ini. Tapi ini sepak terjangnya ini sejak dari di bawah umur sudah bikin geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala bukan karena kagum, tapi karena prihatin. Anak ini namanya Ahmad Ridho, warga Sikunang, Kejajar, Wonosobo. Pun muda ini ya, diringkus Jatanras Polda Jateng terkait kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan curas dan pencurian dengan pemberatan curat. Ternyata sudah punya jam tayang yang tinggi ya, jam terbang yang tinggi sejak masih di bawah umur. Nah, ini manusia diringkus di rumahnya oleh kepolisian awal Mei 2025 ya, belum lama-lama amat ya. Dan hasil pemeriksaannya ini ya, menurut berbagai sumber dan pengembangan aksi kejahatan ini dilakukan bukan kali pertama dan sudah dilakukan sebanyak 9 kali. 3 kali di wilayah Kabupaten Wonosobo, Kebumen, dan Purworejo, dan ada 9 TKP di Kabupaten Kebumen, Wonosobo, dan Purworejo ya. Awalnya ini terungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang bersangkutan ini melakukan pencurian berangkas pertokoan. Juga pencurian dan kekerasan di wilayah Kabupaten Purworejo yang sasarannya adalah pengendara motor. Warga Sanepo Kutoarjo, Kabupaten Purworejo pada 2022 Maret. Sedangkan kalau di Wonosobo dan Kebumen ini melakukan pencurian pemberatan, sasarannya ini toko pakaian, toko bangunan, dan toko sembako. Modusnya ini dengan melakukan monitoring toko tersebut, masuk menyelinap ke dalam toko dan bersembunyi. Pas toko sudah tutup, keluar dari tempat persembunyiannya dan mengambil barang-barang. Dan bilang hebatnya ya bukan hebat ya,
ini manusia ini residivis, bahkan sejak usia di bawah umur sudah keluar masuk penjara. Memang udah didikan dari sononya ya, didikan penjara, bukannya keluar, bukannya tobat, malah lebih parah. Karena di dalam mungkin tidak introspeksi ya, tapi malah belajar dari yang senior-senior ini. Bahkan sudah 3 kali masuk lembaga permasyarakatan dengan kasus yang sama. Awalnya sih masih di bawah umur dan sekarang sudah berumur ya, sudah 23 tahun. Masih aja melakukan kegiatan tersebut. Dan berdasarkan catatan kriminal yang dilakukan, tersangka adalah perkara pidana Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2020. Jadi waktu pandemi ya 2020. Ini hukuman 18 bulan di lapas kelas 2A Kutoarjo. Keluar tahun 2021 terlibat pencurian handphone dan dihukum selama 4 bulan di lapas anak kelas 2 Kutoarjo lagi. Keluar tahun 2022 kumat lagi ya, pencurian uang dan handphone. Ini menjalani hukuman 2 tahun di lapas Magelang. Ini nyurinya di Perembun ya, dengan kekerasan, pencurian dengan kekerasan ya, dijerat pasal 365 KUHP dengan kerugian 1 motor Satria Afu pada tahun 2022. Jadi 2020, 2021, 2022 beruntun. Dan di tahun 2022 juga ini pencurian di toko bangunan Dusun Buntu ya. Dengan kerugian uang sebesar 700.000 dan 6 rol kabel tembaga. Dan di bengkel Ahas Kertek ini pencurian dengan pemberatan, kerugiannya uang 12 juta di tahun 2023. Ya udah beruntun 2020, 2021, 2022, 2023. Dan di Toko Mulyo Perembun ini kerugiannya 4 juta pada tahun 2024. Beruntun beneran. Dan di Rumah Makan Kelapa Gading Binangun Kertek ini pencurian dengan pemberatan, mengambil uang ya 2024. Dan akhirnya diringkus ya anggota Jatan Ras Polda Jateng. Ini bener-bener enaknya diapain ya kalau makhluk hidup kayak gini nih. Masuk penjara bukannya tobat, malah keluar malah kumat.
padahal mending kayak pengamen jalanan itu tadi ya. Ya walaupun cuma pengamen jalanan dan mereka itu bukan warga Wonosobo loh, lupa itu warga mana, tapi jauh-jauh merantau ke Wonosobo untuk mencari uang halal ya, walaupun cuma ngamen tapi kan mendingan daripada jadi pencuri. Udah jadi pencuri residivis lagi. Ya, cukup sekian ya pembahasan tentang spesialis pencurian, kekerasan, dan pemberatan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.